Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, di pekan yang lalu kita sampai pada bab 53 hadis 691 yang menerangkan tentang dosa orang yang mengangkat kepala mendahului imam. Kita akan mulai dari bab 54. Imam Al-Bukhari beri judul Babu Imamatil Abdi wal Maula. Bab hamba sahaya menjadi imam. Kemudian diawali dengan kejadian yang pernah terjadi di era Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanat Aisyatu, dan adalah Ibunda Aisyah, ya ummuha, yang mengimaminya, abduha, hamba sahayanya. Zakwanu, namanya Zakwan. Minal mushafi, sambil membaca mushaf. Ini dijadikan sebagai dalil peristiwa ini oleh Imam Al-Bukhari tentang bolehnya seorang hamba sahaya atau wal maula, ya, mantan hamba sahaya yang sudah dimerdekakan itu mengimami orang merdeka. Saat itu Zakwan yang diceritakan di dalam kitab Fathul Bari dinyatakan oleh Ibunda Aisyah, nanti kalau Ibunda Aisyah meninggal maka Zakwan akan dimerdekakan. Berarti ketika Ibunda Aisyah masih hidup, Zakwan statusnya adalah al-abdu, seorang hamba sahaya. Sementara Ibunda Aisyah adalah wanita merdeka sekaligus ummul mukminin. Kemudian ketika Zakwan mengimami Ibunda Aisyah, Zakwan sambil membaca mushaf. Kan setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian di era kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, mushaf itu sudah, catatan-catatan Al-Quran sudah mulai dikumpulkan atas usulan dari Umar bin Khattab. Kemudian di era Khalifah Utsman bin Affan, kemudian diseragamkan. Maka kita mengenal dalam sejarah namanya Mushaf Utsmani.
untuk menyeragamkan tulisan, juga agar tidak terjadi kekeliruan atas tersebarnya orang-orang muslim yang sudah sangat luas. Di kejadian yang terjadi pada saat Ibunda Aisyah makmum dengan dakwan ini dijadikan dalil untuk dua perkara. Yang pertama, hamba saya boleh mengimami orang yang merdeka. Karena menggunakan dalil umum bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami mereka adalah yang paling banyak bacaannya terhadap Al-Quran. Itu yang menjadi dalil umumnya. Sehingga tidak melihat apakah dia merdeka atau hamba saya, selagi aqra'uhum, ya boleh untuk mengimami. Kemudian yang kedua, peristiwa Zakwan mengimami Bunda Aisyah dengan membaca mushaf Al-Quran ini juga dalam Fathul Bari dijadikan dalil oleh beberapa ulama tentang bolehnya ngimami sambil membaca mushaf. Meskipun sebagiannya berpendapat bahwa ngimami sambil membaca mushaf itu dihukumi makruh karena akan menyebabkan imam itu banyak bergerak. Jadi misalnya baca sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri belum dibaca, bisa saja kemudian tertutup misalnya. Apakah karena ada goncangan atau karena ada angin sehingga nutup? Kalau mau membaca lagi kan harus maju untuk membuka mushaf itu. Sehingga sebagian mengatakan ngimami sambil membaca mushaf itu dihukumi makruh. Tapi sebagiannya mengatakan dibolehkan ya. Karena Zakwan membaca mushaf sementara Ibunda Aisyah membiarkan, berarti kan sesuatu yang dibolehkan. Kalau tidak boleh tentu Ibunda Aisyah akan melarang. Karena beliau sangat paham tentang sifat sholatnya Rasulullah SAW. Kemudian masih menjadi bagian bab 54. Wa waladil bagi. Boleh tidak yang jadi imam adalah waladul bagi. Waladul bagi itu anak laki-laki hasil perzinahan. Jadi ada orang berzina, terlahirlah anak laki-laki, kemudian karena dia semangat untuk belajar dan dia banyak sekali membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, boleh tidak menjadi imam. Sama dengan di Fathul Bari tadi, ada dua pendapat lagi. Boleh, tapi tidak boleh dijadikan sebagai imam rawatib. Imam rawatib itu berarti imam tetap. Alasannya apa? Alasannya akan membuat makmum berbuat dosa. Jadi yang akan berbuat dosa adalah makmumnya. Kenapa makmumnya berbuat dosa? Karena biasanya umumnya orang itu kemudian akan menggunjing status imamnya. Jadi bukan tidak sah, sah. Tapi jaga nih agar makmumahnya tidak berbuat dosa, kalau ada yang lain ya yang lain. Padahal sebenarnya anak hasil perzinahan kan tidak menanggung dosa. Yang berdosa kan penyebabnya itu. Karena tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga melakukan perzinahan. Tapi sebagiannya lagi berpendapat bahwa ya sah. Wong aturannya Rasulullah memberikan aturan umum, yang penting hafalan Qur'annya banyak ya boleh jadi imam. Apapun statusnya kan Bapak Ibu ya. Wal a'rabi itu berarti Arab Badui, boleh sama saja. Kemudian ini yang terakhir, wal gulamil ladzi lam yahtalim. Seorang anak laki-laki ya, gulam itu anak laki-laki yang belum ikhtilam, belum mimpi basah. Itu boleh ngimami? Boleh. Syaratnya apa tadi? Aqrohum li kitabillah. Lebih banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Tapi kalau orang dewasa ada ya nanti. Belum ikhtilam itu berarti hampir mendekati. Balik
Tapi tidak berarti juga sobi, Bapak Ibu. Kalau sobi ya jangan. Sobi itu berarti di bawah 7 tahun. Jangan sampai di bawah 7 tahun ngimami. Mau dimakmumi lu ngampi men. Bocah tadi kena imam misalnya, 5 tahun ngimami. Karena sudah banyak hafalannya. Tong ngimami tong. Begitu lagi dimakmumi lu nggak keprimin. Nangis kan. Iya. Itu masih sobi ya. Jadi di atas mumayyiz tapi belum ikhtilam. Nggak apa-apa ngapalin. Tapi kan orang-orang dewasa, karena sholat itu tidak hanya akrohum, tidak hanya perkara banyak hafalannya. Ada syarat tambahan nanti. Memahami syarat dan rukunnya. Ini kan penting. Hafalannya banyak tapi tidak memahami syarat dan rukunnya, bahaya. Iya, kan sekarang banyak yang menghafalkan, tapi syarat dan rukun sholat itu yang kemudian diabaikan. Bahkan ada rukun yang utama yang sering ditinggalkan. Nanti kita akan kaji di bab 55. Itu syarat-syaratnya seperti itu. Kemudian hadisnya 692. Ini yang bercerita adalah Abdullah bin Umar. Dia berkata, lama setelah qadimal muhajiruna, orang-orang muhajirin datang, al-awwaluna yang pertama, rombongan yang pertama datang dari Makkah ke Madinah. Saat itu namanya belum Madinah, namanya Yasrib. Yasrib kemudian diubah menjadi Madinatun Nabi, kotanya Nabi, atau populernya Madinatul Munawwaroh, ya, kota yang disinari. Karena kedatangan Rasulullah membuat kota itu disinari. Disinari apa, Bapak Ibu? Disinari cahaya tauhid. Ya. Di Al-Baqarah itu kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minad dhulumati ilan nur. Allah yang telah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Ini bahasa majazi. Bahasa kiasan. Bukan bahasa hakiki. Ad-dhulumat itu apa? Asyirku billah. An-nur itu apa? Tauhid. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya diminta menjadi pengantar acara atau Master of Ceremony, MC, misalnya menyampaikan begini, salawat salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Harus dijelaskan, zaman kegelapan itu kesyirikan kepada tauhid. Nanti kalau tidak dijelaskan, pemahaman mustami'in, hadirin wal hadirat bisa berbeda. Kegelapan dimaknai hakiki ya petang, terang benderang, ada cahaya kan gitu. Jadi yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, itu mengeluarkan orang beriman dari kesyirikan kepada tauhid. Kemudian kata Abdullah bin Umar, orang-orang yang hijrah ini, muhajirin ini, mereka berhenti pada tempat namanya Al-Usbah. Al-Usbah itu mauti'un biquba'in, suatu tempat yang sekarang masuk ke wilayah Kuba. Belum dibangun masjid kan. Awal dibangun masjid ketika Rasulnya datang ke Madinah, itu berhenti di Kuba, bangun masjid. Tapi ketika rombongan-rombongan ini datang, kan belum dibangun masjid. Qabla sebelum maqdami Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Lah ketika berhenti di tempat namanya Al-Usbah itu, siapa yang imami? Karena adalah ya ummuhum, yang mengimami mereka Salimun. Namanya Salim. Siapa Salim itu? Maula Abi Khudzaifah. Hamba sahayanya Abu Khudzaifah. Wa kana, dan adalah dia aksarohum Qur'anan.
paling banyak hafalan Qur'annya. Ini Salim statusnya maula, tetapi diminta oleh para sahabat untuk mengimami mereka. Ini tidak hanya perkara banyak hafalannya, Bapak dan Ibu, tetapi kita memahami bahwa Al-Islam itu telah memperlakukan semua manusia punya kesempatan yang sama. Dalam pidatonya Rasulullah ketika Haji Wada, beliau menyampaikan tidak ada bedanya latar belakang kebangsaan. Yang membedakan adalah ketakwaan kalian. Ini sama dengan yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, kata Allah, adalah yang paling atqa, yang paling bertakwa. Tadi ngaji tafsir Al-Quran surah Al-An'am, ya, menjelaskan ketika asbabun nusulnya, ya, orang-orang pemuka, orang-orang Quraisy itu datang kepada Rasulullah. Mereka siap beriman dengan syarat orang-orang kecil, para maula, orang-orang miskin yang telah beriman jangan bergabung. Jadi mereka meminta hak eksklusivitas. Jadi pengennya ada komunitas orang kaya beriman. Maka oleh Allah Rasulullah diingatkan. Ini untuk menumbuhkan kesadaran pada kita bahwa Islam itu tidak memandang kemuliaan berdasarkan status sosial. Tadi ayatnya adalah 52, ya. Rasulullah diingatkan begini. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi yuriduna wajha. Wala tatrudi. Jangan sampai engkau mengusir alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka menyeru rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal 'asyi, di waktu petang, yuriduna wajha, mereka menghendaki keridhaan Allah. Jangan sampai karena menginginkan orang-orang besar masuk Islam, kemudian orang kecil yang sudah masuk Islam diabaikan. Rasulullah diingatkan itu. Kata Allah, ma'alaika min hisabihim, bukan kewajibanmu menghisab mereka. Min syai'in. Wa ma min hisabika alaihim, dan mereka pun tidak punya kewenangan menghisabmu. Fatatrudahum, maka jika engkau mengusir mereka, fatakuna minad dolimin, engkau berlaku dolim. Nah ini kan yang sekarang menghinggapi hati orang-orang sekarang. Berteman, berkawan itu eksklusif. Iya, pengennya yang setara, yang sama. Kalau tidak sama kan memisahkan diri, jangan. Semua orang itu punya kesempatan yang sama. Semua orang dinilai sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beda tadi ketakwaannya. Ini contohnya Salim maulanya Abu Hurairah, karena dia oleh Allah diberikan anugerah aksaruhum Qur'anan, diberi kesempatan untuk berdiri di depan orang-orang merdeka, di depan orang yang mengikuti Rasulullah. Ini al-Islam, memuliakan orang yang bertakwa. Di Al-Mujadalah ayat 11, Allah juga meninggikan derajat orang beriman, meninggikan derajat orang yang berilmu. Ini Salim beriman dan berilmu, maka ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Kemudian 693, Rasulullah berpesan. Yang bercerita adalah Abu Tayyah dari Anas dari Nabi SAW. Qala, beliau telah bersabda, Isma'u wa ati'u wa inistu'mila habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Isma'u, dengarkanlah oleh kalian. Wa ati'u, taatilah oleh kalian. Wa inistu'mila, dan jika yang memimpin kamu habasyiyun, orang Habasyah. Habasyah tempat asalnya Bilal bin Rabah,
tempat asalnya Zaid bin Harithah, itu Habasah. Sekarang berarti Ethiopia. Ya, Ethiopia. Karena roksahu, seolah-olah kepalanya zabibatun. Walaupun yang menjadi pemimpin adalah orang Habasah, dan seandainya bentuk kepalanya seperti zabibah. Apa zabibah? Zabibah itu kismis. Tahu kismis? Hah? Kismis itu Kismis itu anggur yang sudah dikeringkan. Jadi walaupun orang Habasah kepalanya seperti kismis, kalau sudah diangkat jadi pemimpin, maka makmumah punya dua kewajiban. Yang pertama apa? Isma'u, punya kewajiban mendengarkan. Jadi jangan sampai sudah disepakati sebagai pemimpin, kita yang milih, begitu ngomong tidak didengarkan, pada ngelendeng. Dilah kuning pemimpinnya kayak teman. Kata Rasulullah, isma'u, dengarkan. Tidak hanya isma'u, wati'u, taati. Jadi kalau sudah dipilih sebagai pemimpin, ya taat. Sama dengan kalau kita sudah nunjuk orang jadi imam, ya taati. Termasuk ketika imamnya bilang, Pak, depan masih kurang, maju. Ya maju, aja meneng baik. Pandi popong gede, kongon maju meneng baik kan. Kan sudah ngangkat jadi pemimpin, berarti ditaati. Kalau imamnya bilang, Pak, Bu, monggo lurus dan rapat, ya ditaati. Karena kata Rasulullah, kalau sholatnya tidak lurus dan rapat, nanti hatinya berselisih. Nyatanya kan begitu. Ya. Kadang-kadang imamnya memberikan perintah dengan bahasa Arab begitu. Kan Rasul memberikan perintahnya pakai bahasa Arab. Ada yang makmumahnya paham, ada yang makmumahnya tidak paham. Ada yang jawab, ada yang diam tapi lakoni. Ada yang jawab tapi tidak melakoni, ada. Imamnya ngomong begini, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Makmumnya langsung set. Ini tidak jawab, tapi mempraktikkan. Ada juga yang dibilangi sawu sufufakum, kemudian jawab sami'na wa ata'na. Tapi menang baik kan angel. Sami'na wa ata'na kan artinya kami telah mendengar, kami akan taat. Ya harusnya kan. Hadwan bihadwin, ka'ban bika'bin. Pundaknya nempel, ka'ban, mata kakinya lurus. Jadi jangan sampai menjawab sami'na wa ata'na, dikong geser, Pak geser. Wiskin, jadi imam kan ngatur-ngatur baik, malah imam etikanya. Nah tadi jawab sami'na wa ata'na, maksudnya apa? Ini kadang-kadang jawab lisannya dengan hati dan pikirannya tidak kompak. Tidak sinkron. Ada juga yang sengaja begitu masuk shop itu sengaja mentangnya ambak. Sudah mulai takbir, ngincup maning. Pengen naik renggang. Jangan, karena kita disuruh untuk mendengar dan disuruh untuk mentaati. Jadi kalau imam mengatakan kau sufakum, makmumnya menjawab sami'na wa ata'na. Itu Pak. Moten. Langsung dilaksanakan. Begitu imamnya bilang, tidak usah dijawab. Itu perintah untuk dilaksanakan, bukan untuk dijawab. Ya. Luruskan dan rapatkan, langsung dilaksanakan. Hadis berapa tadi? 693. Ya, Bapak Ibu. Kemudian bab 55. Ini yang sering kita dengar ya. Babu idza lam yutim al imamu wa atamma man khalfahu.
Bab apabila imam tidak menyempurnakan sholat dan menyempurnakan orang-orang di belakangnya. Jadi antara imam dengan makmum malah lebih sempurna makmumnya daripada imamnya. Apa maksudnya? Yang bercerita adalah Atha bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yusalluna lakum, mereka sholat untuk kalian. Maksudnya apa? Mereka mengimami kalian. Fa in asobu, maka jika mereka benar, falakum, maka untuk kalian. Wa in akhtau, dan jika mereka salah, falakum, maka untuk kalian, walaihim, dan atas mereka. Ini Rasulullah SAW mengingatkan tentang posisi kita sebagai makmum ketika bermakmum kepada imam yang yutimu, menyempurnakan sholatnya, atau kepada imam yang tidak menyempurnakan sholatnya. Ketika kita bermakmum kepada imam yang menyempurnakan sholatnya, maka kata Rasulullah, fa'in asobu falakum. Jika mereka sholatnya sempurna, maka kalian akan dapat pahala. Imamnya juga dapat pahala. Tapi jika wa'in akhtau, jika imamnya melakukan kesalahan, sholatnya tidak sempurna, falakum, maka kamu dapat pahala. Wa alaihim, dan atas mereka apa dosanya. Jadi bukan dosanya makmum ditanggung imam. Kan kadang-kadang pikiran umumnya kan begitu. Kalau sholat imamnya benar, imam dapat pahala, makmum dapat pahala. Tapi kalau imam sholatnya salah, imam nanggung dosa, dosanya makmum ditanggung imam. Tidak. Kalau itu nanti menyalahi Al-Quran surah An-Najm ayat 38. Ala taziru wa ziratu wisra ukhra. Ingatlah seseorang tidak akan dapat menanggung dosa orang lain. Yang betul kata Rasulullah, kalau imam itu sholatnya sempurna, makmumnya dapat pahala, imamnya dapat pahala. Kalau imam mengabaikan kesempurnaan sholat, maka makmumnya dapat pahala, imamnya dapat dosa. Bukan imam menanggung dosa makmumnya. Di sini judulnya adalah yutimmu, menyempurnakan. Dalam Fathul Bari dikutip beberapa hadis tentang orang yang tidak menyempurnakan sholat, imam yang tidak menyempurnakan sholat. Kemarin sudah kita kaji, termasuk di dalam Fathul Bari diuraikan, makna judul dari bab ini juga menyangkut orang yang ngimami tapi lalai. Maka Rasulullah pernah berpesan kepada salah seorang sahabat, ketika nanti menjumpai ada imam yang melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu maksudnya melalaikan waktu sholat. Jadi asar ngimam ini nanti mepet-mepet maghrib. Iya, karena ada kesibukan-kesibukan dari imamnya itu kan, dan orang-orangnya menyetujui. Maka Rasulullah berpesan, sholatlah di rumah. Nanti kalau menjumpai jamaah, ikut berjamaah. Seandainya tinggal di tempat seperti itu. Jadi begitu sudah masuk waktu sholat asar, sholat di rumah. Nah begitu, di masjid ada jamaah, ke masjid untuk mendapatkan pahala jamaah. Itu pesannya Rasulullah seperti itu. Ini kan namanya imamnya tidak menyempurnakan waktu sholatnya. Yang kedua, yang dimaksud dengan menyempurnakan, imam menyempurnakan rukun-rukun sholatnya. Utamanya yang sering diabaikan adalah bacaan Fatihah untuk sholat-sholat yang sir. Maghrib, jahar, pertama kedua, ketiganya sir.
lebih cepat daripada ketika jahar. Ketika jahar durasinya misalnya Fatihah 1,5 menit. Ketika sir 1/4 menit selesai itu kan. Karena kalau sir kan tidak pakai pengelolaan napas gitu kan. Sehingga 7 ayat itu tidak pakai berhenti pada tiap ayat. Padahal antara sir dengan jahar itu ya sama saja. Bedanya kalau jahar itu suaranya kedengar, kalau sir kan tidak terdengar. Jadi baca Fatihahnya sama saja. Berhenti pada tiap ayat. Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi Fatihah itu menjadi 2 bagian. Jadi ketika kita baca Fatihah dalam sholat, Allah menjawab bacaan Fatihah kita. Makanya berhenti pada tiap ayat. Ketika sir juga begitu. Apalagi untuk sholat yang sir dari awal sampai akhir. Tur dengan asal. Kemudian yang kedua yang sering diabaikan adalah tumak ninah pada gerakan ruku, pada gerakan i'tidal, pada gerakan sujud. Karena Rasulullah mengingatkan, ruku'lah dan tumak ninahlah. Imamnya tidak menyempurnakan ruku dengan tumak ninah. Ini namanya tidak menyempurnakan. Nanti yang dosa siapa? Ya imamnya. Kita makmumnya dapat pahala. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertanya, bagaimana kalau makmum dengan imam yang sangat ngebut gitu, sangat ekspres. Kemarin ada yang bertanya, boleh tidak Pak, kalau saya memisahkan diri katanya. Ya jangan, ini kan sudah dibilang oleh Rasulullah. Kalau imamnya tidak menyempurnakan, makmum tetap dapat pahala. Yang menanggung dosanya adalah imam. Imamnya berdosa. Dosa apa? Dosa tidak menyempurnakan sholat. Kemarin juga ada yang bertanya, kalau sholatnya sir, dia duhur asar misalnya gitu kan. Baca Fatihah aja tidak selesai. Ditanya, rokat 3 apa 4? Rokat pertama kedua. Kok bisa? Rokat pertama kedua kan tidak hanya Fatihah. Ada iftitah, ada Fatihah, ada surah. Kok sampai tidak selesai? Berarti kan saking cepatnya yang imam ini membaca iftitah, membaca Fatihah, membaca surah. Kemudian dia bertanya, boleh tidak Pak saya menyelesaikan bacaannya? Tidak boleh. Karena kita diperintah Rasulullah untuk mengikuti. Artinya begitu imam ruku ya ikut ruku. Termasuk ketika kita ruku belum sempat baca doa, imam sudah i'tidal ya ikut i'tidal. Ketika i'tidal belum sempat baca doa, imam sudah sujud, nempel ya kita sujud. Jangan menyelesaikan bacaan hanya ketinggalannya semakin banyak gerakan. Meskipun nanti kalau selesai agak tidak bongbong Bapak Ibu ya. Kalau ngelendengi imam gitu ya. Ayo sholat megap-megap sih bisanya ekspres kan begitu ya. Ya nanti dibilangin lagi Pak Imam, ya, makmumahnya sepuh-sepuh jangan ngebut-ngebut lah. Agak dipelanin, kan dipelanin. Nanti lama-lama ngebut lagi, ya diingatkan. Kapan mengingatkannya? Selesai sholat, ya. Jangan ketika sholat diingatkan. Ya, jangan lagi sholat ngomong santai pir gitu kan. Imam santai pir. Kayak numpak angkutan supir ngebut. Ini ngimami ya Anda boleh bilang begitu ya. Ikuti aja nanti kalau sudah selesai tinggal matur baik-baik. Pak, boleh tidak mengajukan permohonan? Kenapa? Tadi asar aku kepontal-pontal. Si bisa nih Pak. Iya nyong nembe maca sub nyeningan wis dengel. Dadi ini nyong dongane laka sing dadi sub kabeh ngarep ya. Pan subhana rabbiyal atimi ora sempet gitu ya. Itu. Karena sholat itu bukan perkara hafal tidak hafal Bapak Ibu. Kadang-kadang ditanya, cepet nemen sih, wis apal jawabannya. Loh, ini bukan hafalan. Ini ibadah lagi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perlombaan sing balap menang sing kalah kairi bukan. Ini lagi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kan Rasulullah menyampaikan bahwa sholat itu adalah waktu bermunajat seorang hamba dengan Tuhannya. Ya dinikmati. Bermunajat tahu Bapak Ibu? Munajat tahu? Berdoa, berkomunikasi. Kan begitu ya. Saya ingin menggunakan analogi begini. Saya yakin Bapak dan Ibu ini punya saudara, punya teman yang ada chemistry di hati. Kalau punya teman yang ada chemistry di hati, kalau ngobrol kan luget. Tahu luget? Asyik ya. Pakai shin, asyik. Bahkan kalau dia mau pamit aja, kita jog lagi. Ben orang balik-balik. Saking iya, ada chemistry-nya. Cakwir cetem lah bahasa kita. Tapi ada teman yang kalau datang ke rumah, ngajak kita ngobrol, kita ndak betah. Sehingga kan lihat jam lagi, maksudnya Pak Ben gagian balik. Langsung takutnya ngomong, kenyong bagian acara mene-mene, maksudnya Ben gagian balik. Kenapa begitu? Karena tidak ada chemistry. Sama dengan seseorang yang ngobrol dengan orang yang disukai, dengan ngobrol dengan orang yang tidak disukai. Kalau dengan yang disukai, berlama-lama senang. Saya pernah bercerita pada Bapak Ibu. Ketika di masa kuliah pernah diajak senior ya, kakak angkatan gitu ya. Dia bilang, "Miss, yuk aku teater." Apa sih? Dolan ning bocah wadon. Bisa nih kudu teater. Ya wong loroan kan nomor 3 setan. Jadi kamu nemeni biar tidak berdua. Oh iya. Habis sisa dia ngobrol agak berjauhan, saya di sebelah sana. Disuguhi teh manis dan kacang godok. Datang jam sekitar 8 kurang seperempat ya Pak. Nah, jam 9 tak balangi waktu. Apa sih? Jam sana balik yuk. Kok dilat mana? Gue ada tulisannya. Berkunjung maksimal jam 9. Kalau kos-kosan kan begitu ya. Suwe nemen ora pragat-pragat ngobrol apa bae dong. Dia bilang begini, dasar bocah orang ngerti wong jatuh cinta. Saya yang posisinya tidak jatuh cinta. 1 jam seperempat suwi Pak. Kue nganti kacang godok enteng. Wedang teh enteng. Kasih ngobrol rampung-rampung. Jare kae munine konta ora pengertian bisa delat. Sajam saprapat sadelat Bapak Ibu. Waktunya sama. Tapi dirasakan berbeda. Kae lagi jatuh cinta, kene mau ngancani wong jatuh cinta. Ngancani kan? Iya. Jadi membuat lama atau sebentar bukan durasi, perasaan. Apa yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu? Orang sholat juga begitu. Kalau jatuh cinta dengan Allah, sholat berlama-lama nikmat. Tapi kalau belum jatuh cinta, sing imami wong kuwe lah bakal suwe. Wis. Alamat wong kuwe. Titeni ke wong kuwe ngger khutbah Jumat kepira? Jumat pertama. Jangan nikah ya ngalih suwe. Itu karena belum jatuh cinta. Betul apa benar Bapak? Ya, jadi kalau kita jatuh cinta dengan Allah, sholat itu semakin lama semakin nikmat. Ya. Tapi Rasul juga sudah pesan kepada Mu'ad bin Jabal, gara-gara dilaporkan kepada Rasul sih. Sholat Isya ngimami bacanya An-Nisa. 176 ayat. Ya dilaporkan pada Rasul. Gara-garanya ada yang keloyong pergi terus nyiram pohon korma kan.
oleh muat domongi kon munafik durung pragat balik gitu ya. Lapor ning Nabi, nyung tadi munafik ya Rasul. Nabi ngundang siapa Muat diundang. Bisane durung rampung balik cari makmum. Lah imam ini Anisa ya Rasul. Domongi. Jangan membuat orang lari karena kedawanan, maka bacalah sabisma wasamsi atau yang setara dengan itu. Ya. Jadi aja kependekan nemen Pak ya. Aja kependekan nemen, aja kedawanan. Yang sedang-sedang saja. Ya. Lah kalau sholat sendirian kata Rasulullah, silahkan. Silahkan. Kalau sendirian mau rokat pertama tahajud Baqarah ya boleh nganti rampung. Rokat kedua Ali Imran ya boleh nganti rampung. Ya jangan dibalik. Kalau sendirian ngebut teh ora kira-kira angen ngarep dadi imam suwene ora kira-kira. Ya. Kayak wong jengkel. Membuat orang jengkel itu dua, Pak. Kesuwen ya jengkel, kecepatan ya jengkel. Nah tadi baru ruku nembe sub wis jengkelek ya jengkel. Tahiyat nembe anjung assalamu alayka imame wis assalamu alaikum. Ya orang rampung. Masa imam wis balik kanan wis nuding bae kan ada depan orang pantas. Kan gitu ya. Jadi ini yang diingatkan Rasulullah. Akan ada orang-orang yang memimpin tidak menyempurnakan sholatnya. Dulu sudah kita kaji juga. Orang yang sholat seperti burung yang mematuk ya. Klotak-latuk. Dinikmati Bapak Ibu. Kalau kita sudah menikmati sholat, insya Allah nanti akan datang kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Untuk mencintai Allah, kata Ibnu Rajab itu salah seorang ahli hadis, caranya bagaimana? Dengan mengenali Allah melalui al-asmaul husna. Itu akan mendatangkan kecintaan. Ya. Yang kedua dengan mengikuti Rasul, ittiba kepada Rasul. Yang ketiga dengan berdoa kepada Allah agar hati ini ditumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bab 55 ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau makmum ternyata imamnya tidak sempurna, jenengan tidak berdosa. Tapi jangan memisahkan diri ya. Karena kecepatan terus malah mundur. Malah gawe jamaah maning ini banter-banteran, malah jadi fitnah. Bahkan kalau kita musafir kemudian mengambil rukhsah dengan cara jamak qashar di masjid itu sedang ada jamaah, kita nunggu supaya tidak ada jamaah dalam satu, tidak ada dua jamaah dalam satu masjid. Nunggu aja. Nanti kalau ditanya oleh orang mukimin, Bapak tidak ikut jamaah? Mohon maaf kami musafir, kami mengambil rukhsah jamak qashar. Oh, okay. Begitu mereka selesai, kita baru jamaah. Sebab kalau ada dua jamaah dalam satu masjid, apalagi masjidnya ukurannya kecil, takbirnya kenceng, nanti yang bingung makmumnya. Ya, Allahu Akbar singkia apa singkai? Iya, jadi kan akhirnya sininya tidak bisa konsentrasi. Juga kita munculkan semangat untuk saling menghormati tasamuh. Itu bab 55, hadisnya 690. Kurang berapa menit? 2. Ya wis lah. Berarti tidak jadi bab 56 ya. Karena penjelasannya juga agak panjang. Demikian Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Nggih. Antara imam dengan makmum, apakah pahalanya sama atau beda? Iya, selama kita mengkaji dari kemarin secara teks hadisnya tidak diterangkan begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau dilihat dari tanggung jawabnya ya tentu berbeda kan. Kalau makmum kan ya dia mendengarkan, kalau imam kan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Satu, menertibkan makmumah kan tentu ada pahalanya ya.
Karena mengikuti contoh Rasul sih. Yang kedua, imam itu tentu tenaganya lebih banyak daripada makmumah karena membaca gitu kan. Jadi kalau dihitung dari situ tentu pahalanya lebih banyak daripada makmumah. Yang ada itu dalilnya antara jamaah berdua dengan bertiga itu lebih baik ketika bertiga. Bertiga dengan berempat lebih baik daripada berempat. Semakin banyak makmumnya, semakin banyak pahalanya. Itu ada hadisnya. Maka saya titip pesan pada Bapak Ibu, yang belum jamaah dicak. Supaya kita pahalanya semakin banyak. Begitu? Ya. Apa ya? Waktunya udah habis. Kalau mau tanya disimpan untuk pekan depan Ibu. Atau hari Rabu pagi ya boleh sebelum mulai kajian tanya dulu enggak apa-apa. Ya. Kita tutup dengan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.